Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada pagi hari ini dapat bersilaturahim, bisa bertemu untuk melakukan suatu kegiatan kebaikan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian kita di bidang pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah, khususnya Baitul Mal wa Tamwil ataupun juga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, kalau diklasifikasikan atau dibagi jumlah pengusaha di Indonesia ini, maka jumlah usaha mikro dan kecil itu adalah jumlah yang paling banyak. Menurut data di tahun 2019 itu ada sebanyak 65,47 juta usaha mikro dan kecil. Dan kemudian kalau kita tahu bahwa kita mengalami pandemi COVID-19 selama 2 tahun lebih, maka kita bisa memperkirakan bahwa angka jumlah pengusaha mikro dan kecil itu bertambah karena ada kelompok usaha menengah ataupun usaha kecil yang turun grade gitu, turun grade dari tadinya usaha menengah masuk ke usaha kecil masuk ke usaha mikro masuk ke usaha ultra mikro, bahkan usaha ultra mikro masuk ke kelompok mustahik ya, kelompok orang-orang yang justru dibantu dengan dana bantuan hibah atau sosial semacam dana zakat seperti itu. Nah, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai 67 juta ya, dengan kenaikannya mencapai 67 juta di kondisi tahun ini ya, saya kira kita tahu bahwa bagaimanapun juga kelompok ini juga sebagai satu entitas usaha tentu memiliki kebutuhan pembiayaan sarana untuk meningkatkan skala usahanya, juga untuk menggerakkan usahanya. Itu sangat memerlukan suatu sistem pembiayaan syariah untuk kelompok usaha mikro dan kecil ini. Kalau kita juga merujuk kepada data lembaga pembiayaan yang menyediakan layanan berfokus kepada kelompok usaha mikro, kecil ataupun ultra mikro ini, maka kita bisa melihat pertama jumlah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah menurut Kemenkop ya. Ini disampaikan oleh Pak Teten tanggal 30 Mei dalam rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Pak Wapres. Beliau menyebut bahwa jumlah KSPPS itu sekarang 4.169. 4.169 itu jumlah yang tercatat di Kemenkop UKM. Kemudian selain di bawah Kemenkop, pembina atau supervisor daripada lembaga keuangan mikro syariah juga adalah OJK, di mana di OJK itu ada beberapa lembaga keuangan mikro yang disupervisi ya, atau diasuh ya katakanlah oleh OJK. Yang pertama adalah ada Bank Wakaf Mikro. Ini jumlahnya terakhir terupdate berdasarkan kehadiran saya dan Pak Aslihan pada saat peresmiannya itu 64 ya, 64 jumlah Bank Wakaf Mikro. Kemudian yang LKM lainnya ya, yang LKM syariah lainnya yang di bawah supervisi OJK itu angkanya bergerak beberapa kali saya lihat itu, tapi perkiraan sekitar 15 jumlahnya itu, yang lain-lain itu masih di belasan karena angkanya masih di belasan, kita 15, sehingga kalau saya total itu jumlahnya 4.248, kira-kira seperti itu. Kalau mau dibulatkan lebih gede ya 4.250 lah kira-kira pelaku lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia ini yang tercatat secara resmi ya, sekali lagi yang tercatat secara resmi, karena mungkin banyak juga lembaga-lembaga keuangan mikro yang tidak tercatat ya, artinya belum mendaftarkan diri di Kemenkop atau ya memang belum terdata di OJK juga gitu kan, jadi sehingga dia beroperasi jalan masih sifatnya mungkin kayak semacam kelompok swadaya masyarakat seperti itu. Nah, kalau kita rata-ratakan ya, satu LKMS, gitu ya, satu lembaga keuangan mikro syariah itu melayani 5.000 nasabah. Kalau kita rata-ratakan 5.000 ya, karena ada yang lebih dari 5.000 tapi ada yang kurang dari 5.000. Maka total nasabah yang dilayani dengan jumlah LKM tadi, gabungan yang diasuh oleh Kemenkop dan OJK, itu sebanyak 21.240.000 nasabah. 21.240.000 nasabah.
Itu artinya kalau kita lihat dari jumlah usaha mikro kecil tadi, kita masih kekurangan sebanyak 45.760.000 usaha mikro kecil lagi yang belum menjadi nasabah lembaga keuangan mikro syariah. Terus kita bilang, tapi kan ada BPRS. Oke, kita masukkan BPRS. BPRS itu jumlahnya antara 146 sampai 150. Saya ambil 150 aja, itu data di OJK ya. Itu ambil 150 itu, kalau kita anggap rata-rata nasabahnya BPR itu lebih gede, 10.000, saya tingkatkan 2 kali lipat dari rata-rata nasabahnya BNP, itu 10.000, maka yang dilayani itu 1,5 juta, 1.500.000 nasabahnya BPRS itu. Jadi tetap aja masih ada sekitar 44 juta yang belum dilayani lembaga keuangan mikro syariah. Nah, tentu pada faktanya sebenarnya ada pemain-pemain lain kan yang bekerja melayani masyarakat di kelompok usaha mikro dan kecil ataupun juga ultra mikro ini, yang di luar yang tadi saya sebutkan banyak juga yang ya namanya adalah kita tahu semua ya, ada yang formal, ada yang informal, bahkan beberapa bank dengan beberapa bentuk permainannya ataupun strategi ininya dia juga memasuki kan sebenarnya pasar itu juga gitu. Jadi tapi kalaupun itu pun kita masukin semua, sebenarnya memang pada akhirnya yang informal itu jauh lebih banyak, yang ya kalau kita sebut itu ya kelompok-kelompok penyedia layanan pembiayaan kelompok usaha mikro dan kecil, tapi masuknya tuh ya rentenir lah, atau ya bahkan ya ada yang lebih sadis lagi mungkin ya, kalau rentenir tuh begitu zaman dulu kita kecil begitu ya, kalau sekarang ini ada yang lebih sadis dari itu semua, yang ya pokoknya bisa seminggu tuh bunganya 4%, seminggu bunga 4%, luar biasa itu dahsyatnya, seminggu 4%, jadi sebulan 16% ya, luar biasa. Ini fakta di lapangan, artinya memang demikian. Jadi sebenarnya secara jumlah sebenarnya lembaga keuangan mikro di Indonesia ini masih perlu tambahan gitu. Kita secara kuantitas itu perlu menambahkan jumlah lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia ini. Jadi saya juga sangat senang kalau di peserta ini ternyata saya dapat informasi juga ada yang baru akan mau mendirikan gitu. Saya menyambut baik lah, artinya bagaimanapun juga karena memang pada dasarnya kue untuk melayani nasabah di sektor mikro dan kecil ini masih terbuka lebar sebenarnya, secara jumlah kuenya itu masih banyak yang belum terpenuhi gitu. Nah, apalagi pada faktanya juga sebaran KSPPS ataupun lembaga keuangan mikro syariah ini juga tidak merata, baik di pulau-pulaunya maupun juga di kota desanya itu juga tidak merata, sehingga ada daerah-daerah mungkin ya yang cukup banyak jumlah lembaga keuangan mikro syariahnya, tapi daerah lain memang kayak kemarau gitu ataupun tandus gitu ya, tandus dari lembaga keuangan mikro syariah, sehingga mau nggak mau kita pun juga berharap nantinya itu bukan hanya jumlahnya yang terus bertambah, tapi sebarannya juga semakin baik gitu, sebarannya semakin baik. Jadi daerah-daerah yang masih kosong tuh bisa diisi gitu, bisa diisi. Tentu saya tahu semua bahwa salah satu faktor untuk mendukung keberlanjutan itu kan juga jumlah nasabah yang memadai ya. Jadi mungkin di daerah kosong rasionya tidak 1:5.000, mungkin juga perlu 1:10.000 gitu untuk hidupnya itu kalau di daerah kosong ya, di daerah sepi-sepi gitu ya, atau mungkin barangkali 1:20.000. Tapi menurut saya, kalaupun kita menggunakan rasio yang berubah-ubah seperti itu, tetap pada dasarnya kita memerlukan juga sebaran yang semakin banyak lembaga keuangan mikro syariah di daerah-daerah yang masih kosong, terutama ya daerah timur kalau di Indonesia itu yang agak kurang. Juga kalau kita menggunakan yang daerah 3T itu ya, terdepan, tertinggal, terluar gitu kan, itu juga perlu dapat sentuhan dari lembaga keuangan mikro syariah. Ya tentu kita harus memilih daerah-daerah yang sekali lagi jumlah potensi nasabahnya akan bisa menghidupi juga si lembaga keuangan mikro syariah ini, sebab kita juga tidak ingin lembaga keuangan mikro syariah ini hadir dengan semangat perjuangan dan jihad keuangan mikro yang luar biasa, tapi 2 tahun kemudian tutup. Kita juga nggak mau kan. Jadi berarti nasabahnya juga potensinya harus cukup menghidupi daripada keuangan mikro syariah ini. Nah nanti kita sebenarnya itu bisa memilih lah. Kita bisa menganalisa suatu daerah dengan data-datanya itu kira-kira di daerah mana lagi kita perlu letakkan gitu. Kalau bahasa kita itu seperti pengatur letak itu posisi mana, di lokasi mana yang sebenarnya ini bisa hidup dengan jarak. Misalnya kalau kita itu kerapatan BMT itu misalnya satu kecamatan satu, mungkin di daerah Indonesia Timur satu kabupaten satu gitu, supaya kemudian layanannya itu bisa memenuhi gitu. Nah, selain masalah jumlah dan sebaran, sebenarnya kan problem terbesar kita pada akhirnya memang kualitas.
Jadi kuantitas dan sebaran satu PR yang tetap laten buat kita, artinya generik, kita harus juga tingkatkan jumlahnya, kita baguskan sebarannya gitu kan, ratakan sebarannya. Tapi pada akhirnya at the end kita menghadapi masalah yang sama di lokasi manapun, yaitu meningkatkan kualitas daripada lembaga keuangan mikrosyariah itu. Karena itulah PR terbesarnya gitu. Jadi tantangan terbesarnya bagaimana kemudian kita ini bisa mewujudkan, ya kalau menghasilkan terlalu produksi gitu kesan, kita perlu mewujudkan atau menghasilkan suatu kondisi lembaga keuangan mikro yang betul-betul bagus, yang sehat, yang sustainable, yang kuat, yang bagus itu ya kita harus hasilkan, karena itu ya misi daripada perbaikan kita semua ini. Apalagi memang kita harus mengakui bahwa tantangan hari ini saya kira memang jauh lebih keras ya. Jadi kehidupan lembaga keuangan mikrosyariah ini tantangannya jauh lebih keras ya. Apalagi sekarang ada muncul lagi satu grup baru namanya fintech itu ya, yang juga daya terobos dan daya jelajahnya itu mungkin kadang-kadang tidak mengikuti aturan main formal, kadang-kadang bahkan ya, karena dengan teknologi di mana dia punya gadget ya, dia bisa akses layanan itu ya, dia tidak mengenal lagi pembagian wilayah, dia tidak lagi mengenal apakah itu desa kota. Bahkan kadang-kadang beberapa struktur-struktur dasar yang dulu pernah dipakai atau dirujuk oleh lembaga keuangan mikrosyariah formal itu udah nggak dipakai lagi di beberapa fintech yang dikembangkan oleh teman-teman kita ini, termasuk fintech syariah ya. Itu teman-teman kita semua juga gitu. Jadi memang pada akhirnya sekali lagi tantangan ini harus menyadarkan kita semua untuk menghasilkan suatu lembaga keuangan mikrosyariah atau BMT yang kuat, yang sehat, yang bagus itu. Nah, karena dengan satu BMT yang kuat, maka juga kita akan mewujudkan suatu sistem lembaga keuangan mikrosyariah yang dipercaya oleh masyarakat ya, yang tumbuh kepercayaannya besar, yang kemudian mendorong mereka betul-betul memiliki suatu tingkat kepercayaan yang bagus berbandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Nah, karena itu kemudian kami beserta banyak stakeholder ya, termasuk Pinbook ini sebenarnya kemudian punya concern bahwa salah satu jalan lah katakanlah untuk memperbaiki kualitas daripada BMT KSPPS ini dengan digitalisasi gitu. Jadi digitalisasi ini kami yakini sebagai salah satu jalan untuk memperbaiki kualitas daripada lembaga keuangan mikrosyariah ini. Dan lembaga keuangan mikrosyariah ini digitalisasinya itu akan banyak membantu, baik dari sisi operasionalnya, sisi kelembagaannya, sisi layanannya kepada nasabah, bahkan juga dalam pengembangan bisnisnya gitu ya, sehingga kemudian di semua aspek elemen daripada kegiatan lembaga keuangan mikrosyariah atau BMT atau KSPPS itu kemudian terjadi suatu peningkatan kualitas akibat dorongan teknologi yang diaksep atau yang diimplementasikan ya, ke dalam kegiatan daripada LKMS dan BMT ini. Jadi ini saya kira menjadi kewajiban kita untuk sedikit mempercepat ya, akselerasi digitalisasi harus kita percepat dalam rangka memperkuat dan juga meningkatkan daya tahan persaingan nih daripada BMT terhadap fintech yang sudah begitu cepatnya bergerak gitu. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita melihat juga dari sisi aspek pengembangan ya, sebenarnya pengembangan model BMT itu kan ada model yang vertikal ya, jadi dia tadinya BMT kecil, BMT sedang, BMT besar, dan bahkan jadi BPRS, bisa jadi bank gitu, bank syariah gitu. Itu kalau model pengembangannya pakai vertikal gitu kan. Itu juga ada teman kita yang ngelola BMT yang pernah menempuh jalur dengan pengembangan vertikal seperti ini gitu, sampai akhirnya dia bikin BPRS teman kita ini gitu. Itu karena dia menempuh jalur yang vertikal. Nah, ada lagi teman kita yang ngelola BMT dengan pengembangan yang horizontal. Jadi dia punya lokasi BMT tadinya misalnya di kota A, dia buka cabang di kota sebelahnya, di kota sebelahnya, di kota sebelahnya, sampai akhirnya dia sudah punya cabang di 13 kabupaten kota, contohnya gitu. Dia artinya itu model horizontal, dia melakukan pengembangan BMT dengan model horizontal gitu. Nah, di kondisi hari ini, di masa era digital ini, sebenarnya ada satu metode baru lagi, yaitu yang metode random bebas gitu. Jadi dia mau mengembangkan kemanapun bisa gitu modelnya gitu, karena tidak kaku gitu. Kalau sudah dengan teknologi, dengan digitalisasi, itu pengembangan itu menjadi acak. Kalau istilah saya itu menjadi acak. Dia mau begini, mau begitu, mau lurus, mau belok, mau bikin di kota ini juga tidak terbatasi lagi gitu. Jadi itu saya kira salah satu peluang
pada kesempatan hari ini di era zaman sekarang ini bahwa model pengembangan lembaga keuangan mikrosyariah tidak harus berbentuk vertikal dan horizontal, tapi bisa dilakukan dengan sesuai dengan apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki dan harapan-harapan serta tujuan-tujuan yang kita ingin lakukan gitu. Jadi saya kira itu juga perlu kita pahami dan kita sadari gitu kondisi seperti itu. Nah, yang lain yang juga saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, sebenarnya hari ini kita kalau mau belajar mempraktekkan BMT itu contohnya udah banyak yang bagus-bagus gitu. Jadi ibaratnya kalau buku tuh udah ada buku pedomannya udah ada yang udah jadi, success story-nya tuh udah ada yang udah jadi gitu. Jadi nggak perlu trial error banget kalau menurut saya. Beda dengan angkatan Pak 90-an. Ya Aslihan Burhan di tahun 90-an, generasi Pak Denny juga itu banyak lah. Itu terlalu trial error gitu melakukan pengembangan BMT-nya gitu atau menumbuhkan BMT-nya. Nah, hari ini teman-teman itu sudah punya contoh-contoh yang sebenarnya tinggal di copy paste gitu. Kalau istilah saya, nggak perlu lagi terlalu banget gitu. Itu kalau ibarat saya itu, yang penting teman-teman mau belajarnya, mau mendalaminya, dan karena mau mengikuti apa yang sudah berhasil itu seperti apa. Tentu kita harus menyerapnya dengan apa dan kondisi yang kita hadapi. Tetapi kita udah punya contoh yang berhasilnya gitu. Kita sisihkan contoh-contoh gagalnya atau contoh-contoh yang tidak berhasilnya, itu kita sisihkan gitu. Nah, kita ambil contoh-contoh yang berhasil, bahkan dari apa yang saya pernah temui gitu, dari banyak pelaku yang berhasilnya gitu ya, itu mereka juga pada saat bersedia berbagi kepada kita, mau dimagangi, di apapun banyak gitu. Mereka bersedia gitu, jadi tempat untuk belajar buat teman-teman yang memang mau merintis atau mau mulai mengembangkan BMT ini. Jadi saran saya teman-teman manfaatkan kesempatan banyak BMT yang sudah berhasil karena sudah 30 tahun ya BMT itu ya perjalanannya. Artinya udah ada yang berhasil dengan perjalanan 30 tahun. Teman-teman tinggal belajar, nanya gitu kan, mendalami, kalau mau magang pun di sana, mau apapun lah kira-kira bisa dilakukan. Jadi saya kira itu juga perlu dimanfaatkan oleh teman-teman gitu. Semua harapannya juga ini akan mengurangi aspek trial error, juga percobaan-percobaan gagal yang bisa dimasuki oleh teman-teman. Nah, karena itu akhirnya kalau menurut kami itu bagaimana caranya teman-teman segera masuk ke track yang benar. Kalau istilah saya itu segera masuk ke track yang benar. Ibaratnya kalau kita mau naik kereta api itu masuk segera di relnya itu. Gitu. Yang penting masuk ke relnya itu, udah masuk ke relnya itu ya. Karena itu sudah track yang benar gitu. Jadi nggak perlu lagi menempuh, kita godaan relnya ini banyak, namanya kereta api juga kan banyak tuh suka menggoda kita, tapi cukup kita harus memilih track yang benar. Nah, di situ kita yakini karena dengan track yang benar itu kita akan menempuh jalan yang benar. Kalau udah berada di track yang benar itu kan tinggal waktu dan kesabaran sebenarnya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Dan itu juga banyak contoh ya di berbagai hal begitu gitu. Kalau kita sudah berada di track yang benar, ya someday dia akan berhasil lah kalau sudah masuk di track yang benar itu. Tapi kalau dia keburu terlalu banyak, apa kata saya itu eksplorasi, improvisasi, terlalu banyak mencoba-cobanya, wah udah resikonya sangat tinggi ya. Bukan berarti sesuatu yang dicoba itu jelek, tapi maksud saya kita harus mencapai dulu kondisi stabilnya dulu, baru kemudian meningkatkan ya aspek inovasi dan improvisasi dan kreativitas kitanya gitu. Nah, karena itu pada kesempatan pelatihan ini saya kira harus jadi pemicu dan pemacu buat kita semua untuk menjadikan kegiatan pengelolaan BMT dan lembaga keuangan mikrosyariah ini semakin lebih baik lagi. Jadi teman-teman pada kesempatan ini akan diberi kesempatan untuk belajar mengelola BMT ataupun KSPPS yang diinternalisasikan digitalisasinya gitu. Jadi saya kira ini satu kesempatan yang sangat mahal, yang sangat baik. Teman-teman silahkan manfaatkan sebaik-baiknya, sebagus mungkin belajarnya ya, sejelas mungkin. Dan tentu pada akhirnya teman-teman juga nanti bisa memfollow up dengan bertanya kepada trainer-trainer atau fasilitator yang ada di sini, maupun juga nanti bisa berdiskusi kepada sesama teman-teman yang ikut belajar, ataupun juga nanti bisa belajar kepada rekan-rekan pengelola BMT yang sudah berhasil lainnya. Jadi saya kira itu harus dilakukan dengan terus ya berlanjut, karena kita tidak mungkin selesai pelatihan langsung beres, langsung jadi gitu, tapi memang harus terus dilanjutkan. Dan dengan itu semua kami berharap nanti akhirnya betul-betul kegiatan ini menjadi bagian daripada upaya kami untuk meningkatkan kualitas lembaga keuangan mikrosyariah, meningkatkan kualitas BMT, meningkatkan kualitas KSPPS, dan akhirnya itu ikut menyumbangkan suatu dukungan aspek
dukungan finansial dari kelompok masyarakat yang ada di level ultra mikro, mikro dan kecil dengan layanan keuangan syariah yang baik, yang paling pas, yang paling tepat gitu ya, dan paling aman dan paling baik gitu. Kira-kira seperti itu harapannya dibandingkan dengan tadi yang model rentenir dan segala macam yang merusak di masyarakat itu. Jadi saya kira kalau harapan kita tuh kalau baik mekanismenya itu jadi sesuatu yang manfaat positifnya banyak, kemudian juga kalau syariah itu kan jadi berpahala jadinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi dapat positifnya dalam kehidupan ini berupa usaha dan peningkatan aset usaha dan segala macamnya, tapi juga dapat berkahnya karena Allah ridho karena yang dipraktekkan itu adalah segala sesuatu yang dicontohkan atau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan baik dan menjadi bagian ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.